Setelah saya membaca buku ini, buku Buya Hamka bab tuduhan yang keenam ini, menambahlah wawasan saya bagaimana perjalanan hidup Buya Hamka dalam menyikapi tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang membenci beliau. Di dalam tuduhan yang keenam ini, Buya Hamka dipermalukan di tempat pertemuan akbar yang dilakukan oleh negara Saudi, yaitu tepatnya di kota Mekah. Beliau sebelum keberangkatan ke Mekah ada surat kaleng yang dikirimkan dari Indonesia untuk memfitnah Buya Hamka bahwasanya Buya Hamka mendukung kristenisasi. Jangan lewatkan audiobook yang akan saya baca ini, karena dengan kita membaca, kita akan mengetahui bagaimana cara-cara orang-orang terdahulu menyikapi cobaan-cobaan atau fitnah-fitnah yang menimpa mereka. Bagaimana kesabarannya, bagaimana cara dia membantahnya. Saksikan audiobook tuduhan ke-6 dari buku Buya Hamka dan Manhaj Salaf yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Yasin hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku audiobook yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Yasin. Beliau adalah seorang penulis yang belakangan ini ada di podcastnya Akhi Harry Plus Channel. Beliaulah penulis buku Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Kali ini memasuki tuduhan Buya Hamka yang ke-6. Beliau dituduh mendukung kristenisasi di Indonesia. Buku ini adalah sebagai jawaban untuk membersihkan fitnah-fitnah yang ditujukan oleh Buya Hamka, bukan rangka untuk mengadu domba atau menjelek-jelekkan agama lain, tapi ini murni pemutihan, pembersihan bagi seorang penulis di zaman ini untuk membersihkan nama seorang Buya Hamka yang ditulis oleh saudara Ustadz Muhammad Yasin hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Buya Hamka tuduhan ke-6. Buya Hamka dituduh mendukung kristenisasi di Indonesia. Di antara sekian banyak tuduhan dusta serta murahan yang dialamatkan kepada Buya Hamka rahimahullah adalah beliau dituduh sebagai ulama yang mendukung gerakan kristenisasi yang digencarkan oleh para zanding atau penginjil. Tentu saja tuduhan dusta tersebut adalah sangat jauh dari kenyataan untuk dilakukan oleh sosok sekaliber Buya Hamka rahimahullah. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak dan pahami bersama penjelasan dan duduk persoalannya dari Al-Akh
Haidar Musyaffa hafizahullah di dalam buku Memahami Hamka, The Untold Stories, halaman 425 sampai 434. Beliau menjelaskan, pertengahan Ramadan 1395 Hijriah bertepatan dengan 17 September 1975, Hamka berangkat ke Mekah Al-Mukarramah ditemani oleh Kafrawi Ridwan dan Rusdi. Mereka memenuhi undangan Rabitoh A'lam Al-Islami menghadiri konferensi Dewan Masjid Sedunia. Hamka dan Kafrawi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal MUI mewakili pemerintah Indonesia, sementara Rusdi ikut untuk menjaga ayahnya yang sudah mulai sakit-sakitan, sekaligus meliput jalannya konferensi yang nantinya akan dimuat di majalah Panji Masyarakat. Hamka dan rombongan terbang meninggalkan Jakarta sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Setelah pagi harinya diterima Presiden Soeharto di Istana Negara. Dari ibu kota, Hamka tak langsung menuju ke Mekah. Ulama penulis sejarah umat Islam itu mengajak Kafrawi dan Rusdi singgah di Karachi. Rute penerbangan yang dipilih adalah Indonesia, Kuala Lumpur. Kemudian dilanjutkan ke Mekah Al-Mukarramah. Setelah mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Hamka dan rombongan menginap di Hotel Mekah. Begitu sampai di hotel, delegasi Indonesia yang lebih dahulu sampai di Tanah Suci seperti Marzuki Yatim dan Kiai Haji Syukri Ghazali mendatangi kamar Hamka. Mereka menanyakan tentang kejadian di tanah air. Kafrawi Ridwan pun menceritakan, sebelum berangkat ke Mekah, mereka diterima oleh Presiden Soeharto membahas soal kerukunan antar umat beragama. Sekjen MUI itu juga menceritakan jika pemerintah bersedia membeli rumah sakit Immanuel milik Yayasan Baptis yang selanjutnya akan dijadikan rumah sakit umum milik pemerintah. Malam harinya Hamka dan rombongan menghadiri resepsi di Istana Gubernur Mekah. Di sana Hamka bertemu dengan Sekjen Rabitoh A'lam Al-Islami Syekh Soleh Ghazaz dan juga beramah tamah dengan delegasi lain dari berbagai negara. Harusnya acara itu menjadi ajang silaturahmi antara delegasi Indonesia dengan delegasi lain yang setujuan turut menyukseskan konferensi Dewan Masjid Sedunia. Sayangnya pertemuan itu justru dijadikan si empunya hajat untuk menjatuhkan delegasi Indonesia, khususnya Hamka rahimahullah, di hadapan delegasi lain, meski hal itu tak disadari Hamka rahimahullah. Rupanya tak sia-sia Hamka rahimahullah mengajak Rusdi menghadiri konferensi itu, bukan untuk menjaga dan mengontrol kesehatan Hamka rahimahullah, karena dia cukup sehat untuk mengikuti serangkaian acara konferensi. Kehadiran Rusdi sangat berguna justru karena dialah yang kemudian merekam berbagai hal yang menimpa ayahnya, tentang bagaimana perlakuan buruk si empunya hajat dan sebagian besar orang Arab yang hadir dalam perhelatan akbar itu terhadap delegasi Indonesia, khususnya terhadap Hamka rahimahullah. Lelaki gemuk yang mengenakan jubah kuning gading dan berjalan lincah ke sana kemari menyambut para delegasi yang hendak bertemu Gubernur Mekah dan Sekjen Rabitoh A'lam Al-Islami Muhammad Soleh Ghazaz itu bernama Syafwat Sakka. Dalam acara ramah tamah itu, dia bertugas menyambut kedatangan para delegasi. Kedudukannya adalah wakil Sekjen Rabitoh. Meski gemuk, dia sama sekali tidak kesulitan bergerak.
Dia menyambut setiap tamu yang datang dengan senyum ramah dan sikap yang santun. Hanya saja keramahan itu tidak tercermin saat dia menyambut kedatangan delegasi Indonesia. Safwat Sakka bahkan selalu berusaha menghindar ketika Hamka berdekatan dengannya. Sepasang mata birunya berulang kali memandang sinis kepada ketua MUI itu. Setidaknya seperti itulah yang disaksikan Rusdi selama resepsi. Di balik keramah tamahan itu, saya tak lepas perhatian dari sepasang mata berwarna biru yang selalu memandang ke arah ayah. Seorang lelaki gemuk memakai jubah warna kuning gading bergerak lincah ke sana kemari. Delegasi-delegasi dari negara lain selalu mengerumuninya. Namun, jika kebetulan delegasi Indonesia ada jarak yang dekat, khususnya ayah, maka lelaki itu tampak berusaha menjauh. Jika saya perhatikan, orang itu memiliki peranan penting dalam konferensi, tapi kesan saya dia tidak simpatik, khususnya ketika sepasang mata birunya terarah kepada delegasi dari Indonesia, khususnya ayah. Demikian ditulis Rusdi dalam Pribadi dan Martabat Profesor Dr. Buya Hamka. Rusdi yang penasaran dengan sikap lelaki gemuk itu mendekatinya. "I am from Indonesia," katanya sembari mengulurkan tangan kanannya. Laki-laki itu menyambut dengan senyum ala kadarnya. Rusdi yang tak mengharap jawaban apa-apa dari lelaki itu kemudian berjalan mendekati Hamka. "Kenalkan ayah," dengan laki-laki berbadan gemuk itu, tanyanya pada ayahnya. "Kenalkah ayah?" dengan laki-laki berbadan gemuk itu, tanyanya kepada ayah. Hamka rahimahullah menerangkan kepada Rusdi jika laki-laki itu bernama Safwat Sakka dan menjabat sebagai wakil sekjen Robitoh. Hamka rahimahullah juga mengatakan jika dirinya mengenalnya meski tidak terlalu intim. Muhammad Soleh Ghazas dan Safwat Sakka memanggil satu demi satu tamu yang hadir untuk diperkenalkan dengan gubernur Mekah. Safwat Sakka selalu menyebut nama tamu-tamunya berikut asal negaranya sebelum mereka berjabat tangan dengan gubernur. Namun ketika tiba giliran delegasi Indonesia, laki-laki gemuk itu hanya mengatakan "Min Indonesia", nama Hamka, Kafrawi dan Rusdi tidak disebut. Ketika tiba giliran Hamka berjabat tangan dengan pemangku kuasa kota Mekah, gubernur hanya menyambutnya dengan singkat "ahlan wa sahlan". Sampai di sini Hamka rahimahullah masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ulama karismatik itu memang merasa ada yang janggal, tapi hatinya menafikan semua itu. Hamka rahimahullah tetap berbaik sangka, menganggap semua yang dialaminya sebagai kejadian biasa. Selepas dipersilakan masuk, Hamka, Kafrawi dan Rusdi duduk di tempat yang sudah disediakan. Setelah seluruh delegasi masuk ruangan, acara konferensi hari pertama dimulai. Safwat Sakka menjadi pimpinan sidang. Hari itu delegasi Indonesia masih sebatas menjadi penonton, hanya menyaksikan delegasi lain naik podium memberikan pidato. Tak disebutnya nama Hamka rupanya membawa dampak serius, karena berbuntut pada tidak diberinya kesempatan delegasi Indonesia untuk memberikan pidato dalam konferensi itu. Pada hari kedua kongres, rupanya Safwat Sakka masih berulah. Dia masih tetap melihat delegasi Indonesia, khususnya Hamka, dengan pandangan sinis, diikuti cemoohan oleh orang-orang Arab lainnya. Ketika mereka menunggu mobil yang akan membawanya ke hotel, serombongan orang Arab mendatangi Hamka untuk menanyakan perkembangan umat Islam Indonesia di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Menurut Rusdi, Hamka sebenarnya tidak memiliki semangat sedikit pun untuk menjawab pertanyaan itu. Hanya saja orang-orang Arab itu terus mendesak dan bahkan bersikap sinis terhadap ulama penyandang nama lahir Abdul Malik itu. Jika dilihat dengan cermat, bukan tanpa alasan mereka mendesak Hamka untuk menceritakan kondisi umat Islam di Indonesia.
Di mata orang-orang Arab dan umat Islam dunia, Hamka dan semua delegasi Indonesia yang turut serta dalam konferensi itu dipandang tak lebih dari boneka-boneka rezim yang sedang berkuasa untuk menyokong kaum Zending penginjil yang tengah marak di Republik. Dugaan misi kristenisasi yang disinyalir semakin lama kian santer terjadi di Indonesia, dan sikap penguasa yang kurang tegas dalam menyikapi ulah kaum Zending sudah lama mereka dengar. Bagi mereka, MUI tak ubahnya alat pemerintah yang digunakan untuk melegalisir gerakan penginjilan. Tak enak didengar memang, tapi itulah yang setidaknya dipersaksikan dan dicatat Rusdi setelah mengamati dengan seksama. Seperti apa perlakuan orang-orang Arab terhadap Hamka rahimahullah selama mengikuti jalannya konferensi Dewan Masjid sedunia di Mekah. Dan dasar keyakinan Rusdi itu pun didapati benar ketika delegasi Indonesia kembali memasuki ruang sidang selepas menunaikan sholat tarawih di hari kedua konferensi. Ayah difitnah di sini, kata Hamka rahimahullah dengan nada agak berang kepada Rusdi, seperti dimuat dalam pribadi dan martabat Buya Profesor Dr. Hamka. Ada apa? Rusdi balik bertanya. Dia heran melihat ayahnya berkata tanpa memandang ke arahnya. Kamu tahu siapa yang bicara dengan ayah tadi? Kata Hamka rahimahullah kepada putranya. Yang berbicara tadi kawan lama ayah, namanya Asad Sohab. Dia bekerja di sekretariat Robitoh A'lam Al-Islami. Memang beberapa saat sebelum itu seorang laki-laki Arab mendekati Hamka. Mereka terlibat dalam pembicaraan empat mata dan serius yang disaksikan oleh anggota delegasi dari jarak beberapa meter. Menurut Hamka rahimahullah, teman lamanya itu mengatakan sehari sebelum kedatangan delegasi Indonesia ke Mekah, ada sepucuk surat yang dikirim dari Jakarta dan ditujukan kepada Robitoh. Menurut Sohab, isi surat itu adalah pemberitahuan jika Hamka adalah ulama Indonesia pendukung kristenisasi. Hamka juga menceritakan kepada Rusdi bahwa dia sudah memberikan penjelasan kepada Sohab jika isi surat yang diterimanya itu sama sekali tidak benar. Sohab mempercayai kesaksian Hamka. Lalu Hamka mendesak Sohab agar menunjukkan siapa orang yang telah dengan keji melemparkan fitnah kepadanya. Sayang pegawai Robitoh itu tidak bersedia memberitahu siapa pengirim surat. Sampai di sini semua jadi jelas. Kecurigaan Rusdi beralasan ayahnya sengaja difitnah agar dipandang buruk dan dikucilkan oleh wakil-wakil umat Islam dari seluruh penjuru dunia yang hadir dalam konferensi akbar di tanah suci itu. Jadi surat itukah yang dijadikan alasan oleh orang-orang Arab itu untuk menyambut kedatangan kita dengan sikap dingin dan kurang bersahabat? Tanya Rusdi memastikan. Bisa jadi, jawab Hamka, yang kemudian berpesan kepada putranya agar masalah itu jangan sampai bocor dan diketahui anggota delegasi dari Indonesia. Rusdi tidak bisa tinggal diam. Dia melanggar pesan orang tuanya dengan alasan adanya maslahat yang akan didapat jika hal itu diketahui orang lain. Maka dia pun menceritakan kejadian yang dialaminya itu pada anggota delegasi Indonesia. Setidak-tidaknya kejadian itu diceritakan kepada ulama-ulama yang punya integritas tinggi. Pada sidang kedua, delegasi dari berbagai negara dipersilakan naik podium untuk menyampaikan pandangan-pandangannya terkait upaya menjaga keutuhan umat Islam di seluruh dunia. Delegasi Indonesia masih dibiarkan menjadi penonton. Syahwat Saka tak kunjung memberi kesempatan kepada utusan Indonesia untuk tampil ke mimbar. Kafrawi yang merasa jenuh kemudian menyerahkan secari kertas kepada Syahwat di meja pimpinan. Isinya meminta izin agar delegasi dari Indonesia diberi kesempatan naik ke atas podium. Tertera nama Hamka yang hendak tampil ke mimbar mewakili umat Islam di Indonesia. Syahwat membaca sekilas, kemudian meletakkannya kembali di atas meja.
Di belakang sekjen MUI itu, beberapa anggota delegasi negara lain melakukan hal yang sama. Mereka menyerahkan secari kertas, meminta izin agar anggotanya diberi waktu berpidato. Delegasi Indonesia masih sabar menunggu, tapi hingga sidang malam itu selesai, Safat tetap belum memberi Hamka kesempatan berpidato. Sementara delegasi-delegasi lain sudah. Kafrawi yang merasa dipermainkan kembali maju ke meja pimpinan. Kapan delegasi dari Indonesia akan diberi waktu? Katanya sebagaimana direkam Rusdi. Bukroh, jawab Sekjen Robitoh. Keesokan harinya dan seterusnya, delegasi Indonesia masih sabar mengikuti jalannya konferensi. Mereka tak kunjung diberi waktu berpidato. Kafrawi kembali menanyakan kapan mereka akan diberi kesempatan naik ke atas mimbar. Tunggu saja, tak usah bertanya lagi, jawab si empunya hajat, sebagaimana direkam Rusdi dalam Pribadi dan Martabat Buya Profesor Dr. Hamka. Sampai dibacakannya deklarasi Mekah yang menandai berakhirnya konferensi, delegasi Indonesia tetap tidak diberi waktu berpidato. Bahkan nama Hamka sama sekali tidak ditulis dalam daftar nama-nama delegasi yang mengikuti konferensi Dewan Masjid. Sementara Rusdi yang hanya berstatus sebagai penjaga sang ayah justru dimasukkan dalam daftar. Meski sempat jengkel akibat sambutan Robitoh yang kurang bersahabat, Hamka rahimahullah berusaha untuk tetap bersikap tenang dan tidak mengambil pusing kejadian itu. Bisa jadi itu dilakukan Hamka rahimahullah karena dia sudah kebal dengan berbagai macam fitnah dan tuduhan keji yang dilemparkan oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya. Mengapa sampai ada pihak yang mengirim surat ke Robitoh A'lam Al-Islami yang menyatakan jika Hamka mendukung kristenisasi? Siapakah yang mengirim surat? Kita harus menengok ke belakang untuk menjawab pertanyaan ini. Ketika terdengar desas-desus bahwa pemerintah akan mendirikan majelis ulama dan meminta Hamka rahimahullah menjadi ketuanya, sebenarnya banyak pihak yang tidak setuju jika dia menerima jabatan itu. Lebih-lebih kelompok yang mengatasnamakan pemuda Islam. Mereka gigih membujuk Hamka rahimahullah agar menolak tawaran tersebut. Berbagai macam alasan mereka kemukakan agar Hamka rahimahullah tidak termakan oleh iming-iming pemerintah. Kalangan pemuda itu tidak ingin Hamka rahimahullah terlalu dekat dengan kekuasaan karena mereka khawatir panutannya itu akan dimanfaatkan penguasa untuk melegitimasi setiap kebijakan yang dibuat, lebih-lebih yang menyangkut kepentingan umat Islam. Mereka juga khawatir kisah kelam Hamka rahimahullah di masa Orde Lama akan terulang kembali, merapat kepada penguasa, tetapi pada akhirnya justru dipenjara karena sikapnya berlawanan dengan pemerintah. Hamka rahimahullah sadar ada kemungkinan dia akan dihujani kritik dan caci maki, serta dirusak pribadinya oleh orang-orang yang tidak setuju dia menduduki kursi pimpinan majelis ulama. Tapi dia berkukuh Hamka menerima jabatan itu dan mengabaikan permintaan kalangan pemuda. Hamka rahimahullah sadar jika keputusannya akan membawa konsekuensi, termasuk serangan pada diri pribadinya. Meski begitu, perlu dicatat jika Hamka rahimahullah menerima jabatan itu bukan karena ingin mendapat materi. Jabatan itu diterima bukan karena Hamka rahimahullah ingin hidup mewah dan berkecukupan dengan makan gaji dari pemerintah. Tapi Hamka rahimahullah menerima jabatan itu agar bisa mengawal jalannya pemerintahan Soeharto, supaya tidak mengalami khilaf seperti yang dirasakannya pada penguasa sebelumnya. Hamka tahu jika Presiden Soeharto sangat membenci komunis. Itu sebabnya dia ingin bekerja sama dengannya, memperjuangkan kepentingan umat Islam di Indonesia, yang bisa jadi salah satu cara untuk itu adalah dengan memimpin majelis ulama yang digagas penguasa.
Bukti bahwa Hamka rahimahullah menerima jabatan itu untuk memperjuangkan kepentingan umat adalah ketika beliau rahimahullah menghadap Presiden Soeharto pagi hari sebelum terbang ke Mekah pada 17 September 1975. Ketika Rusdi bertanya hal apa yang dibicarakannya dengan Presiden, Hamka rahimahullah menjawab, "Ayah hanya mengaji di hadapan Bapak Presiden. Kepada Bapak Presiden, ayah terangkan tafsir surah Mumtahanah ayat 7, 8, dan 9. Kepada beliau, ayah bacakan bunyi ayat-ayat itu dan kemudian menerangkan makna dan kandungannya. Demikian sebagaimana direkam Rusdi Hamka dalam Pribadi dan Martabat Buya Hamka." Dalam pertemuannya dengan Presiden Soeharto di istana, Hamka menguji idealismenya. Dengan terus terang, Hamka rahimahullah mempersoalkan kerukunan antar umat beragama yang sudah dibangun oleh pemerintah, tapi ternyata dikoyak-koyak dengan adanya kristenisasi yang bergerak setiap saat. Di hadapan Soeharto, Hamka juga menjabarkan bukti-bukti konkret tentang bagaimana orang-orang Nasrani membujuk orang-orang Islam agar berpindah keyakinan dengan iming-iming materi. Presiden sendiri tidak membenarkan cara-cara yang dilakukan para zending itu dan menganggap bahwa cara-cara seperti itu sangat kurang beradab. Hal tersebut menunjukkan jika senyatanya Hamka menentang kristenisasi. Tapi jika memang benar begitu, mengapa ada surat yang dikirim dari Jakarta pada Robitoh A'lam Al-Islami yang memberitahukan jika di Indonesia Hamka mendukung kristenisasi? Kejadian ini menunjukkan jika apa yang dikhawatirkan Hamka rahimahullah sebelum menerima jabatan Ketua Majelis Ulama benar-benar menjadi kenyataan. Pihak-pihak yang menyatakan keberatan jika dirinya merapat kepada penguasa tidak puas hanya dengan melemparkan kritikan dan menghujaninya dengan caci maki, tapi juga bertujuan merusak pribadinya. Meski Hamka rahimahullah tidak pernah tahu siapa yang telah melemparkan fitnah sekeji itu, tapi besar kemungkinan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang sejak awal sudah tidak suka jika Hamka menduduki jabatan Ketua Majelis Ulama. Bisa juga tuduhan itu dilontarkan oleh orang-orang yang iri dengan posisi Hamka atau oleh mereka yang sangat ingin menduduki jabatan Ketua Majelis Ulama. Sayangnya pihak Robitoh A'lam Al-Islami tidak melakukan tabayun terkait berita itu, sehingga sampai sekarang masih banyak yang percaya jika Hamka mendukung kristenisasi. Selesai sampai di sini penjelasan beliau, hafizahullah. Demikianlah tuduhan-tuduhan yang dialamatkan seorang ulama kebangsaan bangsa kita Indonesia, bagaimana perjalanan hidupnya ketika menerima gagasan dari Presiden Soeharto untuk menerima tawarannya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Bagaimana beliau difitnah oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap Buya Hamka dengan mengirim surat-surat kaleng, surat-surat kebencian untuk memfitnah beliau dalam pertemuan akbar mewakili seluruh umat Islam di sebuah negara Saudi di zaman itu. Semoga Allah mengangkat derajat Buya Hamka di tempat yang tertinggi, di tempat orang-orang yang Allah ridhoi, dan semoga Allah memberikan kita semua hidayah untuk memetik pelajaran-pelajaran atau karya-karya terbaik Buya Hamka, baik itu bidang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.